untuk selanjutnya untuk yang sama saya kan ada jurnal sama itu apa namanya Kasus, Dok. jurnal sama kasus. Nah, nanti Ya. sebelum ini di WA aja, main WA aja nggak apa-apa sama saya di WA. Oh Oh, iya, siap, siapa Dok. ya yang maju? Nah, pakai Presentasi WA kasus aja. Yoza, Dok. Nah, kasus sih enggak apa-apa, enggak usah lah. Judulnya aja kalau kasus apa kasusnya. Tapi kalau jurnal tolong di WA di eh, apa namanya? Di share aja gitu. Yakin sudah itu ya nggak apa-apa langsung. Tapi kalau misalnya aja biar tidak terlalu formal gitu. Ya, saya kira itu eh, untuk hari ini kita akan mendengarkan pembacaan tentang Sperov ya dari Ya, Jutrin. Dok. Nah, persilakan Dokter Agung. Ya. Nggak usah lama-lama, maksudnya yang simpel singkat-singkat aja. Ya, Siap, siap, Dok, siap. Ya. Itu, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. oke. Ya, silakan Dokter Agung. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Hari ini saya mau mencoba untuk memberikan penyampaian mengenai uterus, ya, endometrium, fisiologi, dan menstruasi. Ini saya ambil dari Sperov, Dokter. Nah, untuk uterus sendiri, seperti kita tahu bahwa uterus itu kita terbentuk dari urogenital sinus, ya, oleh karena adanya gen SRY yang tidak ada, sehingga terjadi pertumbuhan dari ductus muleri, sehingga terjadi pembentukan dari uterus, kemudian sampai dengan sepertiga proksimal dari vagina. Untuk uterine vaskularisasi sendiri, uterus itu berasal dari arteri interna iliak yang kemudian bercabang masuk melalui arteri arcuatus ini, kemudian setelah dari arteri yang arcuatus yang ada di dinding rahim ini secara horizontal menuju ke arah endometrium, sehingga pada N-nya di sini terbentuk seperti coil yang kita namakan dengan arteri radialis. Nah, memang ada kekhususan pada struktur dari anastomosis antara arteri dan vena ini di sini, sehingga yang menyebabkan memungkinkan pada saat terjadinya menstruasi, maka terjadi putus pada arteri spiralis saja, dan terjadi kontraksi pada muskulatur dari myometrium sehingga perdarahan bisa berhenti. Jadi yang pertama kita bahas mengenai endometrium pada saat menstruasi. Ya, pada saat menstruasi, endometrium itu adalah suatu stase di mana dia sebagai transisi antara proliferasi dan eksfoliasi dari siklus menstruasi sendiri. Untuk pembentukan dari DNA itu terbentuk dari stratum basalis, ya. Nanti kita akan melihat dari mana stratum basalis itu. Kemudian tidak semua pada saat menstruasi itu semua itu hilang. Ada beberapa area yang tetap intak, yaitu di antara di daerah ismus, yaitu endometrium yang daerah ismus, area yang kecil di antara serviks dan korpus itu, lalu kemudian sedikit di daerah kornu di dekat ostium tuba itu tetap intak. Nah, dari ini kemudian tumbuh secara menyeluruh dalam 5-6 hari dapat meliputi semua kavum uteri secara keseluruhan. Lalu kemudian endometrium masuk kepada fase proliferatif. Fase proliferatif di sini berarti kita acuannya adalah memang pada fase folikular kalau pada ovarium. Ya, karena di sini yang berperan adalah dari hormon estrogen terutama pembentukan FSH yang kemudian dihasilkan estrogen oleh sel-sel granulosa itu akan menyebabkan proliferasi dari endometrium, ya. Dan di sini aktivitas mitosis itu sangat meningkat, sitoplasmik pembentukan dari inti-inti DNA dan sitoplasma RNA, kemudian
dari pembentukan ini, endometrium itu tumbuh kurang lebih sekitar 3,5 sampai 6 mm pada ketebalannya. Dan dari sini bisa kita melihat pada saat USG, di sini terlihat ada suatu endometrium trilaminar. Kemudian setelah fase folikular, kemudian kita masuk ke fase sekretori. Setelah terjadinya ovulasi, maka hormon yang mengambil peran utama adalah progesteron. Kemudian proliferasi ini berhenti setelah ovulasi. 3 hari setelah ovulasi dia berhenti. Kemudian progesteron reseptor itu meningkat sehingga di sini terbentuk pembentukan endometrium yang lebih lanjut. Di sini kita bisa melihat di sini adalah ada ada tanda utama pada tanda-tanda histologis yang membuat ini suatu ovulasi sudah terjadi adalah adanya ini subnuklear intrasitoplasmic glycogen vacuole. Jadi vacuole ini yang pasti terjadi apabila terjadi ovulasi. Dan di sini bisa kita temukan pada hari ke-17 dan hari ke-18. Lalu setelah fase sekretori adalah fase implantasi. Jadi 13 hari setelah ovulasi, endometrium itu sudah berubah menjadi 3 zona yang bisa kita bedakan secara histologis dengan jelas, yaitu stratum basale, stratum spongiosum, dan stratum compactum. Pada saat implantasi pada hari ke-21 sampai hari ke-22 siklus menstruasi, tampak yang morfologi yang betul-betul dominan itu adalah edema pada endometrial stroma. Jadi dia di situ bengkak, besar, ya besar-besar dan sangat kondusif untuk terjadinya implantasi. Ini terjadi oleh karena pengaruh dari estrogen, progesteron yang kemudian terjadi peningkatan prostaglandin sehingga ada peningkatan dari VEGF dan meningkatkan permeabilitas dari kapiler. Nah, setelah kemudian apabila tidak terjadi implantasi, maka terjadi regresi dari corpus luteum. Nah, adanya regresi dari corpus luteum itu sehingga terjadi penurunan progesteron yang tiba-tiba, terjadi withdrawal dari estrogen dan progesteron, jadi withdrawal bleeding, sehingga terjadi apoptosis, terjadi arteri spiralis itu menjadi melipat. Ya, melipat, ya betul, melipat dokter. Jadi kemudian akhirnya terjadi shrinking dan akhirnya shedding, lepas, sehingga terjadi menstruasi. Jadi reaksi ini adalah adanya progesteron withdrawal, kemudian adanya peningkatan aktivitas dari prostaglandin, sitokin, dan VEGF, matrik metaloproteinase, peptidase, itu juga memberikan kontribusi pada terjadinya proses menstruasi oleh karena dia breakdown dari jaringan. Oke. Lalu untuk kita melihat sekarang kalau untuk abnormalitas dari uterus. Tadi saya singgung sedikit bahwa terjadinya pembentukan uterus itu adalah dari ductus Muelleri pada saat embriologis, kemudian bisa terjadi kelainan pada saat terjadinya fusi. Dan kelainan kongenital ini sering, relatif cukup sering, sekitar 7-10% dari populasi wanita, dan cukup memberikan mengkontribusi pada problem-problem pada infertilitas. Kurang lebih 25% pada kasus infertilitas itu ternyata ada kelainan pada uterus. Maaf. Jadi insidensi dari kelainan ductus Muelleri pada wanita yang fertil dan infertil itu 3-4%, dengan abortus yang recurrent itu 5-10% ada kemungkinan ada kelainan pada fusi pada ductus Muelleri. Kemudian pada wanita dengan late miscarriage dan preterm delivery itu lebih dari 25%
presentasenya ada, insidensinya ada kelainan pada fusi. Anomali ini adalah hasil dari kegagalan fusi pada midline untuk menyambung antara urogenital serous atau membuat suatu rongga yang baik antara vagina atas dan uterus oleh karena resorpsi dari septum yang di tengah. Dan yang seperti kita tahu, terjadinya fusi itu adalah kaudal dulu baru kemudian ke proksimal. Sehingga sering terjadi di sini gagal fusinya itu sering sekali tidak di daerah kaudal, tapi lebih di daerah proksimal. Jadi lebih di arah atas, di daerah kornu, sehingga di sini bisa terjadi bikornu, kemudian septum. Kalau septum ada yang komplit, ada yang parsial, kemudian arcuatus itu ada sedikit perlekukan pada indentasi di sini. Ya, kalau ini adalah khusus untuk penggunaan dari diethylstilbestrol. Terbentuk dari T-shaped uterus. Jadi persentase dari anomali adalah 35% itu terjadinya septum uterus, bicornu itu sekitar 26%, uterus arcuatum sekitar 18%, unicornuate 10%, dan di Delphi's 8%. Jadi sebetulnya yang paling sering terjadi adalah septum uterus, tapi pada prakteknya kenapa seringnya lebih ketemunya di Delphi's, dokter? Hal-hal yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita ingat bahwa terjadinya kelainan kongenital pada fusi dari ductus Muelleri itu sering sekali disertai oleh abnormalitas dari tractus urinarius seperti horseshoe kidney atau pelvic kidney. Renal agenesis juga bisa ada sesuai dari sisi ipsilateral dengan ductus Muelleri defeknya. Apabila defeknya lebih ke arah kiri, berarti kemungkinan besar yang kiri juga terjadinya agenesis. Sementara itu dulu, dokter. Terima kasih. Stay safe, stay home, stay healthy, stay online, dan stay calm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Dr. Agung sudah presentasi tentang uterus ya. Uterus itu memang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya di antara untuk bidang kita, bidang apa namanya, bidang fertilitas ya, fertilitas terutama untuk itu justru yang paling rumit uterus gitu. Mungkin kita bisa kalau kita misalnya melakukan IVF gitu, IVF atau inseminasi, itu kita membuat sel telurnya bagus, itu kita juga sudah bisa istilahnya sel telurnya membesar gitu. Terus kemudian apa namanya ada masalah dan kegagalannya di reseptivitas endometriumnya itu sebenarnya. Nah itu sebenarnya menjadi bidang bahasan kita yang mungkin paling rumit itu ya sampai sekarang. Nanti mungkin ada bahasan khusus tentang endometrium itu ya. Cuman mungkin kita nggak membahas sampai ke situ lah nanti. Ini yang kelainan-kelainan yang maksudnya aja dari itu ductus Muelleri atau ductus paramesonefricus ya. Jadi biasanya suka salah-salah itu. Ductus Muelleri itu ada ductus Muelleri, ada ductus Wolffii, ada ductus paramesonefricus, ada ductus mesonefricus. Nah, itu kalau saya ngapalkannya gini. Ngapalkannya pokoknya M tidak ketemu M. Jadi Muelleri itu pasangannya bukan
mesonephritis itu bukan gitu. Jadi kalau Muller itu ya paramesonephritis gitu. Kadang-kadang kan kalau ujian soalnya kan nggak nyebut ductus Mulleri, kita biasanya sudah umum nyebutnya ductus Mulleri, tapi suka nyebutnya ductus paramesonephritis. Nah itu salah, kadang-kadang kita salah, ini paramesonephritis itu Wolfii apa Mulleri. Nah itu pokoknya beda antara M dengan M gitu aja. Tidak ketemu, Mulleri sama mesonephritis itu nggak ketemu gitu. Ya, itu satu. Jadi kelainan ductus Mulleri ini sifatnya bisa total, artinya agenesis total gitu. Misalnya seperti apa namanya? Misalnya seperti kasus-kasus yang memang nggak ada uterusnya gitu, seperti Turner segala. Turner ada, seperti MRKH misalnya. MRKH itu nanti gradasinya beda-beda gitu ya. Oke, jadi kita mulai dari fisiologi dulu. Jadi tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi tadi sudah diungkapkan, ada siklus fase proliferasi, ada siklus atau fase sekresi. Jadi fase proliferasi biasanya memanjang pendeknya menstruasi itu tergantung dari fase proliferasi. Fase sekresinya tetap 14 hari ya 14 hari. Jadi misalnya kalau ada menstruasi sampai 36 hari, nah itu yang memanjang berarti siklus proliferasinya. Oleh karena itu kita juga mengenal ada siklus proliferasi terus-menerus gitu. Misalnya pada pasien-pasien dengan PCOS itu kenapa? Karena ada unopposed estrogen. Unopposed estrogen itu artinya estrogen yang tidak ada apa namanya temennya gitu, nggak ada lawannya, progesteronnya nggak ada. Nah itu pada pasien-pasien dengan PCOS kita mengenal tidak menstruasi, maka fasenya proliferasi terus itu, proliferasi terus. Nah mungkin nanti menstruasinya akan berubah, kadang menstruasi spotting dikit-dikit, ada banyak. Nah itu nanti itu karena adanya kalau di PCOS proliferatifnya itu karena proliferatif terus menerus sehingga apa namanya pembuluh darahnya arteri spiralisnya itu rapuh sehingga mudah terjadi spotting. Nah itu yang disebut sebagai estrogen breakthrough bleeding. Jadi ada istilahnya estrogen breakthrough bleeding, ada progesteron breakthrough bleeding, ada progesteron withdrawal bleeding, ada estrogen withdrawal bleeding. Jadi kalau menstruasi tadi yang diungkapkan oleh Dr. Agung itu adalah kombinasi antara progesteron dan estrogen withdrawal bleeding. Tapi ada yang namanya estrogen breakthrough sama progesteron breakthrough bleeding. Misalnya pada pasien-pasien PCOS itu berarti estrogen breakthrough bleeding. Kalau pada pasien dengan misalnya dengan pemberian progesteron yang terus-menerus, misalnya pada pasien KB, ya, KB Depo-Provera misalnya, atau Depo-Progestin yang terus-menerus, itu nanti juga bisa terjadi seperti menstruasi, flek-flek gitu di tengah-tengah, spotting itu yang disebut sebagai progesteron breakthrough bleeding. Ya, karena terlalu atrofi akhirnya tidak stabil, jadi ada satu kondisi di mana endometrium itu tidak seistrogen. Kalau saya umpamakan seperti kita bangun tembok gitu ya, pasir dan semennya itu harus pas gitu, sehingga tidak menstruasi gitu. Gampangannya seperti tidak runtuh gitu. Nah, kalau progesteronnya terlalu banyak sekali terus-menerus, maka dia akan terjadi progesteron breakthrough bleeding. Kalau estrogennya terus-menerus banyak lama, maka terjadi estrogen breakthrough bleeding. Ibaratnya itu pasir tok, pasir aja, tanpa ada semen, ya ambrol dia. Sama seperti ada semen aja, ya nggak jadi bangunannya, ambrol juga gitu. Jadi seperti itulah kira-kira. Nah, berapa komposisinya itu yang tidak ada laporannya. Artinya perbandingannya seberapa
itu mungkin bisa dijadikan penelitian, itu bisa. Mungkin ya, bahan penelitian yang ringan-ringan gitu aja bisa sebenarnya, asal pembahasannya mungkin yang lebih detail gitu ya. Nah, itu mengenai menstruasi, apa namanya, siklus proliferasi ya. Kemudian siklus sekresi, fase sekresi. Itu kombinasi antara progesteron dan estrogen. Yang penting di situ adalah adanya satu fase yang reseptif, yaitu hari ke-20, biasanya orang menyebut hari ke-20 sampai ke-24 biasanya, ya. Atau bisa nyebut 21 sampai 24. Itu sangat reseptif. Jadi kalau biasanya fase embrio atau zigot atau apa namanya, blastosis dia akan implantasi itu pada saat sangat reseptif. Nah, reseptifnya itu antara hari ke-20 dan ke-24. Di situ kita bisa melihat sebenarnya apa namanya, marker-markernya bisa dilihat sebenarnya. Cuma di sini nggak ikut dibahas ya. Seperti leaf, ada integrin, kaderinnya meningkat dan sebagainya. Nah, itu hari ke-24. Hari ke-21, 20 sampai 24, kira-kira segitu. Jadi, blastosis itu akan nempel biasanya hari ke-6. Hari ke-6 post ovulasi. Jadi kira-kira kalau ovulasi hari ke-14 gitu, berarti hari ke-20. Ke-20 dan seterusnya. Baru setelah itu, setelah dia menempel, dia akan berdiferensiasi ya menjadi trofoblast dan inner cell mass ya, inner cell mass dan trofoblast. Trofoblastnya ini menghasilkan HCG. HCG-nya ini yang apa namanya, membuat korpus luteumnya bisa bertahan. Nah, pada kondisi tidak terjadi pembuahan maka terjadi menstruasi ya. Teori ada beberapa teori dulu, ada namanya apa namanya ya. Tapi kalau sekarang kan adanya apoptosis, terus kemudian ada matrik metaloprotein yang bekerja ya, kemudian terjadi menstruasi. Oke, tadi sudah diungkapin. Terus mungkin yang penting lagi untuk kondisi kelainan ya. Kalau fisiologi saya kira itu, oh ya, untuk menilai reseptivitas itu biasanya orang menilainya dengan endometrium USG aja. Sampai sekarang, yo ini mau diteliti juga ini juga gitu. Apa namanya, bisa juga untuk penelitian. Sampai sekarang yang digunakan adalah kalau untuk uterus reseptif itu endometriumnya triple line. Tebalnya kira-kira di atas 0,7. Tapi tidak boleh lebih dari 12 mili. Kalau lebih berlebihan, itu berarti hiperplasi. Jadi harus dicurigai satu kelainan hiperplasi yang mungkin bisa mengarah ke keganasan. Jadi kalau kita orang fair, misalnya ada pasien, katakanlah 40 tahun, katakanlah. Sebenarnya kita kalau 40 tahun ada perdarahan tidak harus dikuret gitu. Kecuali memang ada tanda-tanda hiperplasi. Endometrial lainnya lebih dari 12. Nah, itu berarti kita harus kuret. Tapi kalau katakanlah umurnya 42 tahun, ada perdarahan. Oh, endometrial lainnya kok nggak tebal gitu. Ya, kita cukup kasih obat-obat aja. Obat-obatnya pun kita harus mengingat apa namanya, kelainannya 4 tadi. Apa kelainannya dari perdarahan itu? Estrogen breakthrough bleeding atau progesteron breakthrough bleeding atau progesteron withdrawal bleeding. Nah, sesuai dengan itu. Contoh misalnya, estrogen breakthrough bleeding. Berarti kan estrogennya berlebihan. Ya kita kasih obat aja, apa namanya, progesteron. Tidak harus dikuret. Kalau kita yakin bahwa tidak ada hiperplasi. Tapi kalau ada hiperplasi, kita lakukan kuret. Nah,
Itu mungkin agak beda dengan orang onkologi, di atas 40 tahun harus kurat gitu. Tapi kalau kita punya USG transvaginal, kita lihat endometrium lainnya baik-baik saja, kenapa harus dikurat gitu. Cuman kadang-kadang tangan kita gatel gitu ya. Kan dokter kandungan itu kan suka itu gatel tangannya gitu ya, ya wes kurat. Tapi seharusnya tidak harus kurat itu. Ya itu aja. Itu untuk kasus-kasus perdarahan sepintas. Kemudian untuk melihat reseptivitas tadi dengan triple line, jadi gambarannya memang triple line dan endometrial lainnya tebalnya 0,7. Biasanya digunakan kriteria 0,7 ke atas ya. Kemudian mengenai lain aja agak pada pasien-pasien yang anomali mungkin kita bisa melakukan ada yang bisa arkuatus, uterus arkuatus. Itu biasanya akan terjadi keguguran berulang. Ada beberapa kasus yang saya kerjakan. Kemudian kita bisa melakukan metroplasti. Metroplasti itu gimana ya? Dibuat irisan segitiga gitu. Jadi ini kalau uterusnya begini, saya nggak punya gambarnya, dipotong terus kemudian dibuat irisan, terus kemudian irisan di tempat arkuatusnya itu, terus kemudian ditempelkan jahit gitu. Itu biasanya akan memperbaiki fertilitasnya. Ada beberapa yang saya kerjakan gitu juga bisa hamil ya. Kemudian untuk pasien uterus di pelvis atau di kornus itu ya mau diapakan lagi. Udah malah dua-duanya malah saya pernah menemukan kasus bikornus gitu ya. Nah, itu biasanya kalau di fertilitas mungkin nggak terlalu bermasalah. Yang bermasalah itu pada persalinan biasanya. Pada postpartum, pada pasien-pasien bikornus atau bidelvis itu sering kita lakukan saya pernah mengalami itu sampai saya kuret gitu. Saya ingat kasusnya memang perdarahan postpartum itu ya, tapi pada fertilitas kita mungkin nggak terlalu bisa melakukan. Kalau itu septum uterus itu kita bisa tadi seperti arkuatus bisa dipotong, bisa dijahit tengah-tengahnya bisa. Kemudian untuk kasus agenesis cervix, nah itu yang susah itu. Agenesis cervix itu biasanya bagian dari kasus Mulleri. Saya pernah dulu ada kasus di sini, cervixnya dengan uterusnya itu terpisah itu. Saya kerjakan sama dokter Sarif itu, bareng-bareng sama dokter Sarif. Sampai stres kita berdua sama-sama. Perdarahan udah dioperasi, ternyata menstruasi. Menstruasi itu pasiennya kesakitan, ternyata bocor. Kita sudah sambung, kita coba sambung cervixnya dengan uterusnya itu. Disambung sampai berdarah akhirnya histerektomi. Mungkin dulu Pak Robert masih presiden apa ya? Dulu ada pernah. Nah, kasus-kasus itu harus teliti kita membuat membuat diagnosisnya sehingga mungkin apa yang kita janjikan istilahnya bukan PHP gitu ya. Apa sih yang bisa mungkin yang paling banyak miom sama adenomiansolidoskopi. Laparoskopi bisa sistemnya ada yang dikenalkan oleh Dr. Rali itu. Jadi incisinya nggak satu gitu. Jadi misalnya ini terus begini ya, terus misalnya. Kalau kita miom kan biasanya kan di satu incisi, kemudian dikeluarkan gitu ya, miom gitu. Kalau misalnya mimiosis itu sebenarnya miom juga
kalau besar, kita bisa sisinya itu silang seperti ini. Silang, nanti jahitnya ya silang. Jadi bukanya itu enak gitu, sehingga apa namanya waktu kita jahit itu mudah. Tapi kalau kita hanya satu, nah itu aja untuk adenomiosis. Untuk miom yang kalau miom relatif gampang, tapi adenomiosis itu kalau laparoskopi terus terang aja mungkin banyak kambuhnya karena nggak bersih kadang-kadang. Kita nggak bisa melihat secara ini ya. Nah itu apalagi kalau adenomiosisnya keseluruhan sampai ke seluruh miometrium, nah itu nggak bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan laparoskopi. Itu hanya bisa dilakukan dengan OSADA. Saya kira mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya, apa namanya OSADA itu ya, ada beberapa yang hamil, ada juga yang ruptur juga ya. Jadi ya hati-hati. Yang jelas begitu selesai kita harus melakukan edukasi untuk persalinan kedepannya, harus dia terkontrol betul, jangan sampai ruptur, sayang gitu kalau kalau apa habis operasi terus ruptur. Terus kemudian untuk kasus-kasus apa namanya Asherman syndrome ya, Asherman syndrome nanti mungkin juga ada di bahasan amenorrhea itu, tapi sedikit lah. Ada mungkin 2 minggu yang lalu saya ngerjakan Asherman syndrome itu. Saya pakai apa namanya gunting gitu, kita bisa melakukan histeroskopi dengan gunting gitu bisa. Nah, saya sonda awal itu kasus yang terakhir itu sonda awal itu 3 cm ya, 3 cm itu berarti hanya di serviknya aja itu. Tapi begitu udah itu sampai 9 cm. Alhamdulillah menstruasi kemarin 4 kontak-kontakan karena dia dari Surabaya udah menstruasi, udah bagus. Nggak tahu hamilnya nggak tahu. Tapi ada satu dulu yang saya kerjakan orang mana ya? Saya luar Jawa itu. Itu apa namanya? Udah sonde sampai masuk gitu. Masuk udah bagus histeroskopinya itu menurut saya. Sudah bagus, artinya sondenya udah masuk. Cuman saya terus terang aja waktu itu melihat osteomnya itu nggak jelas. Kalau yang kemarin itu osteom puternya jelas setelah kita lakukan apa namanya adhesiolisis itu jelas. Kalau yang dulu itu nggak jelas. Nah ternyata nggak men. Nah ada kasus-kasus Asherman syndrome yang masalah adalah terjadi seperti granuloma gitu ya, fibrosis yang tidak terjadi epitelisasi lagi kemungkinan. Nah itu Profesor Robert apa ya namanya ya, dari Spanyol itu waktu itu presentasi dia menggunakan stem cell. Jadi setelah di apa itu namanya dilakukan adhesiolisis disarankan untuk menggunakan stem cell atau diberikan amnion. Jadi dengan amnion harapannya bisa baik. Nah makanya pada pasien-pasien dengan Asherman syndrome mungkin kita bisa menggunakan amnion. Bisa diteliti juga itu. Yang mau teliti monggo silakan. Bagus itu. Itu tentang Asherman syndrome. Yang perforasi juga ada. Jadi hati-hati. Terus terang saya sudah pernah itu apa namanya histeroskopi dengan Asherman syndrome. Biasanya kita itu terlalu konsentrasi gitu. Tiba-tiba perawatnya bilang itu waktu itu, "Dok, kok perutnya tambah besar?" Aduh, benar ternyata itu saya lihat airnya di bawah itu nggak ada. Semua masuk ke dalam semua. Jadi hati-hati pada pasien-pasien dengan Asherman syndrome, risiko untuk perforasi cukup tinggi. Ada inform consent-nya harus jelas. Menyarankan aja, monggo teman-teman kalau untuk yang tindakan laparoskopi sama histeroskopi selama belum lulus sebaiknya sih
ini aja, jangan mengerjakan sendiri. Kalau terjadi kasus itu, pernah dengar kasusnya menantunya dokter itu enggak? Dokter apa yang SPOG yang fertilitas di bukan andrologi yang dari Surabaya itu Bet, coba Bet. Belum, Dok. Yang dari Surabaya. Yang Prof Wimpi, Dok. Bukan, androlog yang dari Surabaya yang Inul Nah, itu ya. loh, yang Prof Wingky Pangkahila yang andrologi. Kan. Yang Kan. nantunya kan SPOG kan, Dok? Bukan, andrologi yang Chinese itu, Chinese. Oh, yang waktu di Manado datang kan, Dok, orangnya? Nggak tahu. Tahu datang. Dokter ini siapa itu namanya yang di andrologi terkenal di Surabaya itu loh, siapa namanya? Yang Wimpi Pangkahila. bukan. Bukan. Auki Hinting. Auki Nah, Hinting. menantunya itu dulu ngerjakan kasus-kasus laparoskopi apa gitu. Terus ada kasus, kena kasus. Nah, itu jadi masalah. Itu. Jadi kalau misalnya selama trainee ya, kalau mengerjakan pokoknya jangan ada masalah. Kalau ada masalah, Pak repot itu. Pokoknya kalau bisa jangan ada masalah. Kalau misalnya mau mengerjakan, kalau ada masalah, nah itu bisa jadi masalah. Terus ini saran saya aja. Tapi kalau mau amannya, mendingan sih nanti tunggu aja. Begitu lulus kerjakan terserah. Lulus kan punya masalah belum bisa itu nanti sambil jalan gitu aja. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau belum lulus bisa dijadikan masalah gitu. Itu aja. Ya saya kira itu mungkin ada pertanyaan. Kalau untuk, maaf dokter. Ya. Kalau untuk mendiagnosis untuk kelainan uterus itu gold standarnya apa dok? Apakah HSG atau USG saja cukup dok? Jadi sebenarnya tergantung kasusnya ya. Kasusnya pada pasien, kadang-kadang kita itu melihat dengan USG atau dengan apa namanya harus dikombinasi gitu ya. Contoh misalnya kasus misalnya amenore katakanlah, ya. Kasus amenore gitu. Ya kita melihat uterusnya ada apa enggak gitu. Selain itu juga kita melihat secara mestinya kalau dia punya endometrium yang normal, ada uterus, ada endometrium normal, mestinya dia akan menstruasi kan gitu. Nah, oleh karena itu progestin test meskipun itu jadul gitu ya masih dikerjakan. Progestin tes itu masih dikerjakan sambil kita melihat tracknya tuh endometriumnya bagus, mestinya dengan EP itu harusnya menstruasi dimanapun gitu. Kecuali memang orang udah menopause mungkin ya, udah nggak bisa, dan terus yang usia reproduksi EP mestinya ya menstruasi kan, tracknya nggak bagus, uterusnya gitu. Buktikan nanti mungkin nggak bagusnya itu dengan itu USG akan membantu, akan lebih bagus lagi laparoskopi kalau memang kasusnya memang harus kita meyakinkan bahwa ini aplasi apa hipoplasi apa ini, itu lebih ini apa namanya laparoskopi. Tapi untuk diagnosis awalnya tegak apa enggak, sebenarnya tidak harus sampai CT scan lah. Tapi kalau untuk kelainan-kelainan khusus, artinya uterus yang khusus gitu, tapi kita perlu mungkin sampai MRI juga gitu.
Seperti misalnya kan kasus Septum, kasus Arkuatus, itu dengan USG transvaginal aja sebenarnya sih bisa kelihatan. Ya, transvaginal aja. Dengan misalnya kita melihat, oh ini uterusnya kok Arkuatus ya, oh ini uterusnya kok Delphi, oh ini uterusnya septum apa namanya transversum misalnya gitu, itu kelihatan. Ada lagi? Ya, baik dok, mau nanya dok. Ya. Ya, ini dok ada kasus-kasus misalnya pada pasien-pasien datang dengan infertilitas, jadi kita lakukan induksi ovulasi. Dengan apa? Kita lakukan induksi ovulasi. Jadi kita lakukan induksi ovulasi pada pasien infertil kan kita pantau. Nah, misalnya waktu di haid, misalnya di hari ke-10 ternyata kita lihat tuh endometriumnya tuh masih di bawah 0,7, sedangkan folikelnya sih kita dapatkan ukuran folikel yang sudah sekitar 1,8, 1,9 cm. Itu sebaiknya gimana dok untuk endometrium itu sendiri dok? Terapi yang bisa kita berikan atau? Ya itu pertama harus dilihat dulu bahwa induksi ovulasinya itu memang cocok enggak? Maksudnya gini, misalnya kita menggunakan obat-obat yang memang menekan endometrium, estrogen. endometrium ya, seperti kolbensitrat. Kalau kita memberikan kolbensitrat terus-menerus, lama-lama kan endometrial lainnya pasti jelek gitu. Jadi kita harus lihat juga itu endometrial dari obat induksi ovulasinya gitu. Tapi kalau dari awal memang udah kecil, kita belum melakukan apa-apa, udah itu ya ada saran gitu diberikan estrogen sebelumnya. Jadi bisa dikombinasi maksudnya. Endometrial waktu kita melakukan induksi ovulasi itu selain diberikan katakanlah letrozol atau mungkin kita pakai kolbensitrat atau mau pakai FSH, kita bisa memberikan estrogen, kita bisa memberikan estradiol valerat 1 mg atau 2 mg atau bisa menggunakan estrogen equine konjugasi ya. Kalau estrogen equine konjugasi itu ya profilernya cuma satu itu aja lah, estero. Estero 0,625 biasanya dikombinasi dengan itu. Nah, kadang-kadang kita masih perlu tambahan sildenafil gitu ya. Ada katanya bagus itu. Ada jurnalnya itu tentang sildenafil, itu dia akan memperbaiki vaskularisasi. Jadi kalau pada laki-laki dia akan mengakibatkan nggak tidur ya. Ya, Dokter Nurvita ki pura-pura nggak denger ya. Apa dok? Apa dok? Enggak, itu tuh Dokter Agung tuh. Tapi kalau pada uterus dia tidak membuat yang minum itu tidak tidur, tapi yang itu endometriumnya bagus. Jadi pada endometrial lainnya itu bagus, pada endometriumnya bagus, sehingga akan memperbaiki endometrial lain. Jadi performan dari triple lainnya itu akan lebih bagus, lebih lebih baik. Saya ada beberapa kali sering pakai itu juga sildenafil kalau memang kondisinya jelek gitu. Cuman pemberiannya hari keberapa ya dok? Ini kapan dok? Estrogen sama sildenafil itu dok? Iya. Kalau estrogen itu diberikan di ovulasi itu ada kalau nggak salah laporannya, penelitiannya Prof. Samsul itu diberikan pada awal hari pertama menstruasi kita sudah minum estrogen. Bisa tadi ya estero atau estradiol valerat. Kalau sildenafil anjurannya pada
awal-awal juga. Jadi tapi tidak harus hari-hari pertama, tidak harus. Jadi 5 hari terakhir dari fase proliferasi gitu sampai ovulasi. Biasanya 10 hari bisa, nggak ada masalah. Nggak. Saya belum pernah dengar ininya sih, apa itu namanya, side effect-nya ya. Tapi saya sendiri ada beberapa membaik itu ya, membaik. Cuman mungkin itu bisa diteliti juga itu. Nah, saya yang meneliti. Kayaknya cepat itu deh kalau penelitian itu tuh ya. Sildenafil gitu ya. Sildenafil tapi mungkin dikombinasi dibandingkan dengan estrogen gitu. Jadi ada estrogennya, ada sildenafilnya, ada mungkin kombinasi estrogen sildenafil gitu. Dilihat dari reseptivitas endometriumnya mungkin bagus. Kalau memang penelitiannya di manusia itu cepat. Gitu ya, Pak. Jadi bisa digunakan estrogen. Ada lagi? Maksudnya nggak bisa tidur itu berdiri terus. Nurvita. Nah, kalau yang pakai laki-laki. Tadi mengenai sildenafil tadi. Viagra. Oh, ya, nama itunya. Memang kalau Dok, nggak ada sinyal ya? Bang. Dok, Ya kayaknya hilang tuh. ini Dokter yang Ino lain kayaknya nggak ada sinyal ya, sinyalnya naik turun terus. kita Iya, lancar kan? makanya. Lancar, Iya. lancar. Dari tadi kita lancar, nggak ada masalah. Oh, Dokter Inu memang dari tadi. Kayak gara-gara Viagra. Viagranya, nggak, gue mau tanya dosis Viagra yang mana? Kan Serius sekali. ada yang 50, ada yang 100, yang mana Eh, dosisnya? Itu susahnya cewek Kamu sendiri punya. ya, jadi disindir-sindir terus ya. Ngudek. ini udah selesai berarti. Pak ini udah keluar. Belum nih. Coba tak itu lagi. Ini Pak Inu berusaha. lagi nyambung. Pak ini lagi nyambung. Oh. Nah, tuh dia. Dokter ini di mana sih, di bagian ya? Iya, Kayaknya. di bagian. Mas Robert tuh, bener dokter wifi-nya jelek. kita yang sering Wifi-nya itu Wifi-nya lagi jelek. Iya, di bagian. disabotase itu sama Mas Robert itu wifi. Sabotase kelihatannya. Nah, kok mati tiba-tiba? Mati sendiri. Dokter pakai wifi atau pakai HP itu, Dok? Pakai wifi. Oh, kok lamban ya? Kena. Wifi-nya, Dok, berarti. Wifi-nya yang Banyak yang- putus-putus, Dok. Stop. Banyak yang pakai. Padahal nggak banyak, nggak Wifi lagi putus-putus. di bagian lagi nggak ada Kayaknya orang. sinyalnya Enggak jelek, tahu Dok. lagi, begitu. Begitu, enak di rumah mungkin ya. Kok di rumah kemarin kok nggak putus-putus ya? Iya, kemarin nggak putus-putus, Dok. Ya, internet offline perlu diperbaiki. Gara-gara kita menyebut Viagra, Dok. Ya biasanya itu gini, kalau kita ngeresapi sildenafil gitu, ibunya nggak ada masalah gitu. Tapi begitu munculnya Viagra jadi masalah gitu. Loh, Dok, kok saya dikasih ini? Dia takut kalau nanti dia apa namanya, wah jadi ganas gitu. Ya. Waduh, nanti saya ganas dong. Enggak, Bu, itu kalau perempuan tetap enggak ganas. Ganas laki-laki kalau minum. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan?
Udah kali cukup ya? Ya. Ya. Halo? Dengar Iya, nggak? Dok. Dengar, Dok. Dengar, Dengar, Dok. Dok. Dengar, Dok. Enggak, Dok. Masih Saya tidak, Dok. Saya tidak, Dok. Saya juga tidak, Dok. kalau Udah. nggak ada kita akhiri aja ya. Boleh, Dok, ya. Matur nuwun Oke, sangat, Dok. kita akhiri sampai di sini. Nanti kita sambung lagi